Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kami Abah Hanom bersama guru kami Kang Haji Sinuhun Abdurrahman. Alhamdulillah kami perjalanan dari Bandung menuju Subang mengantarkan pengantin seorang asatid Eden Aziz Jailani. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sekarang kami setelah beres mengantarkan pengantin, kami menuju ke Pondok Bali, dan setelah dari Pondok Bali kami akan menuju ke makom Nangkaberit. Dan di samping kami sekarang sudah ada guru kami, yaitu Sinuhun Kiai Haji Abdurrahman Kudratullah, dan beliau akan menyampaikan beberapa patah kata tentang jaroh atau perjalanan ini. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ba'du. Para pemirsa yang budiman, saya ditemani oleh Bah Anom atau Abah Karom, kakak saya juga, dan beberapa rombongan. Terlihat saat ini kami transit di Masjid Besar Al-Muhajirin, Masjid Raya Al-Muhajirin Compreng, Subang. Sebagaimana telah disampaikan oleh beliau, Bah Anom, bahwa kami bersama rombongan setelah selesai menjalankan acara yang pertama, yaitu mengantar pengantin salah seorang santri kami. Mohon doanya dari para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan khususnya pengantin baru dan umumnya semua yang sudah menikah di antara kami diberi kebahagiaan, kemuliaan serta keselamatan Allah Ta'ala. Selanjutnya insya Allah kami menuju acara kedua di kawasan pantai utara Pondok Bali. Ini tentunya adalah dengan tujuan tadabur atau tafakur alam, karena kami sangat ingin mendapat fadilah atau keutamaannya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tafakur sa'atin khairun min ibadati samanina sanatan. Tafakur satu saat itu lebih utama daripada ibadah selama 80 tahun. Apakah yang dimaksud ibadah sunnah? Apakah yang dimaksud berzikir 80 tahun? Jadi ayat Allah itu sebagaimana kita tahu ada dua. Ayat Qur'aniyah yang merupakan ayat Allah yang berbentuk tulisan, yang bisa kita baca, ya, yang tersurat dalam 30 juz, 114 surat, dan 6.000 sekian ayat. Nah, ada lagi yang kedua, ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Ini yang tidak berupa tulisan, ya, tetapi ini tersirat dalam berbagai keadaan. Maksudnya makhluk yang diciptakan Allah SWT. Langit adalah ayat Allah, bumi ayat Allah, pohon-pohon ayat Allah, angin yang bertiup juga ayat Allah, air nanti kita lihat di Laut Utara, di Pondok Bali pun itu semua adalah ayat Allah, yang termasuk kategori tadi yang kedua, ayat kauniyah, ayat Allah yang tidak tersurat tapi tersirat, ya, karena berbentuk keadaan alam semesta ini. Para pemirsa rahimana wa rahimakumullah, tentunya yang menjadi dasar perjalanan kami pada hari ini acara mengantar pengantin baru, kemudian ke Pondok Bali, dan nanti diakhiri berziarah ke makom Nangkaberit atau Sagara Herang yang berada di Subang juga, yang mana di sana ada makam salah seorang sesepuh untuk Jawa Barat, seorang pejuang yang menyebarkan agama Allah di dataran Pasundan ini, yaitu Eyang Wangsa Gofarona, ayahanda dari
dalam Cikundul, yaitu Eyang Arya Wiratanudata. Jadi memang kami sudah biasa setiap tahun di bulan Syawal, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri itu sowan atau ziarah silaturahim ke Eyang Wangsago Parana Sagala Herang dan Kaberit, semata-mata untuk mencari wasilah karena kami banyak sekali harapan dan tujuan atau cita-cita. Mudah-mudahan dikabulkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Asopal Qadiri pondok pesantren kami, semoga diberi perlindungan oleh Allah sehingga terus eksis, bahkan semakin jaya dan semakin berkembang. Baik santri-santrinya istiqomah bertambah, soleh semua, begitupun para ustaznya, para kiainya dan para pendukungnya yang selalu solid, baik itu Abah Anom, Kakanda tercinta ataupun Mang Wawan dan semuanya. Para pemirsa yang budiman, tentunya ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah atau perantaraan, ya, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu dan menyampaikan doa beserta segala asa dan harapan kita. Di antaranya ya dengan bertafakur atau bertadabbur alam juga, dan berziarah ke para ulama dan para walinya, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sementara liputan ini dicukupkan terlebih dahulu. Semoga berguna dan bermanfaat. Mohon doanya agar kami dapat seterombongan selamat di perjalanan sampai pulang kembali dan hasil segala maksud serta harapan kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi sedikit uraian dari guru kami yang mudah-mudahan membawa manfaat barokah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di pinggir laut utara, tepatnya di Pondok Bali. Bentangan laut ke sana ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang laut, saya teringat sebuah kisah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihissalam mencari keberadaan seorang guru mursyid, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bahwa ada seorang hamba yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sosok hamba tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Nama asli beliau Balyan bin Malkan, kunyahnya Abul Abbas. Adapun disebut Khidir yang berasal dari kata akhdor atau khodro yang artinya hijau, karena konon beliau ditempatkan Allah SWT di sebuah kawasan laut yang ada sebuah batu berwarna hijau. Wallahu a'lam apakah batu itu zamrud, batunya yang berwarna hijau, apakah
batu itu penuh dengan lumut yang berwarna hijau. Sehingga beliau tinggal di sana dan akhirnya masyhur nama beliau itu Khidir. Ya. Saya teringat juga sebuah qasidah yang ditulis oleh guru saya, Al-Alim, Al-Arif Billah, Al-Allama, Al-Mursyid, Syekh Ahmad Dimyati Al-Bantani Al-Kalahani rahimahullah ta'ala. Nabi Khidir di jenengan Balyan putra namalakan Abul Abbas pakunyahan Khidir eta palakoban saha jalma nunalaran kanu bieu disebutan eta ditetepkeun iman ba'dul arifin ngandika. Kurang lebih arti dari qasidah tersebut adalah barang siapa hafal alam karimnya, lakob dan kunyahnya Nabi Khidir alaihissalam tersebut, maka akan dianugerahi kekuatan iman oleh Allah SWT. Jadi tolong para pemirsa yang budiman hafalkan ya. Nama asli beliau atau alam karimnya Balyan bin Malkan. Ada juga yang menyebutnya Balia, tidak pakai tanwin. Nah, kemudian kunyahnya Abul Abbas dan lakobnya itu Khidir. Setelah pencarian yang begitu lama dan begitu rumit, silahkan baca sendiri deskripsinya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Bertemulah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir tersebut, kemudian diungkapkan oleh beliau bahwa ingin berguru, ya, menambah ilmu melalui Nabi Khidir tersebut. Maka Nabi Khidir menjawab, kamu Musa tidak akan bisa mengikuti saya. Ya, kata Nabi Musa, bagaimana saya bisa mengikutimu? Sabar dengan apa yang nanti dihadapi kalau tidak dicoba. Nah, ini adalah suatu pembelajaran bagi kita semua. Ya, memandang sesuatu itu jangan dulu kita langsung memvonis bahwa itu sulit, bahwa itu susah, tidak akan bisa, jangan. Ya, tetapi cobalah terlebih dahulu. Ya. Walaupun secara dohir, secara syariat ya kita lihat tidak ada kemampuan pada diri kita, tidak ada daya dan upaya. Ya itu kalau dilarikan kepada hakikat betul sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi Maha Luhur. Para pemirsa yang budiman, tetapi kita mengikuti sunnah Nabi Musa alaihissalam tadi bahwa coba saja dulu, ya. Kita mau mengerjakan ini, kita mau melakukan itu, ya. Tidak usah kita, kalau kata bahasa Sunda itu kumeok memeh dipacok. Jadi belum apa-apa kita udah menyerah, jangan. Tapi bismillah kita lakukan. Bisa atau tidak, mampu atau tidak, bagaimana nanti kita serahkan kepada Allah SWT hasilnya. Yang wajib itu adalah usahanya. Paling tidak kita pernah mencoba sehingga kita mendapat pelajaran di sana. Ya, ada istilah dalam kaidah usul fikih itu la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya diterima oleh Nabi Khidir. Oke, kalau begitu kita mulai berkelana atau berpetualang demi mendapatkan ilmu yang diharapkan oleh Nabi Musa tersebut. Al-Kisah, berjalanlah ketiga hamba itu, Nabi Musa, Nabi Khidir, dan korve daripada Nabi Musa yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihi wassalatu wassalam berangkat berjalan di sekitar pantai. Nah, hingga datang perahu yang masih bagus, yang masih mulus, dan qadarullah
si masinisnya itu mempersilahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir serta Nabi Yusha bin Nun alaihissalam tadi untuk jadi penumpangnya tanpa harus bayar. Jadi gratis. Naik ke sana ke atas perahu itu, berlayar ke tengah laut. Di tengah laut ada seekor burung, ya, ada seekor burung bertengger di ujung perahu, ya, di ujung perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut. Kemudian si burung itu mematukkan paruhnya itu ke air laut, ya, dipatukan, diangkat. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, lihat Musa, burung itu, apa yang kamu dapatkan pelajaran dari burung itu? Nah, kata Nabi Khidir menjelaskan, itulah perumpamaan dunia dengan akhirat. Jadi burung itu mematukkan paruhnya ke air, ada yang terbawa sedikit, itulah dunia. Sedangkan air lautnya itulah akhirat. Jadi, Masya Allah, para pemirsa yang budiman, dibandingkan dengan akhirat, dunia ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, jangan terlena dengan kesenangan, dengan gemerlapnya, dengan euforianya, dengan hedonismenya dunia. Karena itu belum seberapanya dibandingkan dengan yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya di akhirat nanti. Dan kita tidak usah sedih, tidak usah kecil hati ketika ada kesulitan, kesedihan, bingung, susah di dunia ini. Ya, karena belum seberapanya dibandingkan dengan akhirat. Ya. Nah, hadapi semuanya dengan lapang dada, dengan ikhlas. Ketika senang, ikhlas. Ketika susah juga ikhlas. Ketika sengsara, ikhlas. Ketika gembira juga ikhlas. Semuanya serahkan kepada Allah SWT. Dan yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah sa'adah fil akhirah. Kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga Allah SWT selalu menyertai kita dengan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa yang budiman, kemudian ada 3 kejadian yang tidak logik, tidak masuk akal dilakukan oleh Nabi Khidir. Ini yang membuat Nabi Musa tidak kuat, ya, atau kewalahan untuk mengikutinya, belajar kepada beliau. Pertama, perahu yang ditumpanginya itu kan masih bagus, masih mulus, malah dirusak. Dindingnya itu dirusak, papannya itu dicopot satu, akhirnya perahu itu kan kelihatan jadi rusak, ya, seperti perahu yang sudah lama. Nah, Nabi Musa protes, Khidir kenapa? Ini yang punya perahu udah ikhlas bahwa kita gratis. Tahu-tahu perahunya yang masih baru engkau rusak. Kenapa ini? Ya, nah, kita kayaknya nggak tahu diri ini. Kata Nabi Khidir, nah itulah innaka lan tastati'a ma'iya abada, ya. Nah, makanya tidak akan pernah kamu itu mampu untuk bersama aku Musa. Baru begitu aja kamu udah protes. Kata Nabi Musa, oh iya maaf sekali Khidir. Nabi Musa minta maaf kepada Nabi Khidir. Saya protesnya maaf. Nah, akhirnya dimaafkan. Nah, kemudian peristiwa kedua, setelah selesai ke tempat tujuan, turun dari perahu itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan. Di pantai ada anak-anak yang sedang bermain. Tuh, seperti anak-anak itu, Pak, ya. Tuh, seperti anak-anak itu sedang bermain di pantai sama teman-temannya. Nah, tahu-tahu ada seorang anak kecil laki-laki yang lagi lucu-lucunya itu dipegang oleh Nabi Khidir, ditangkap, kepalanya kalau bahasa Sunda itu dipariuskan, dipelintir sampai akhirnya itu patah tulang lehernya dan mati seketika si bocah laki-laki kecil itu. Wow, spontanitas Nabi Musa protes. Apa-apaan ini Khidir? Kamu nggak punya hati, kamu nggak punya belas kasihan, anak kecil nggak punya dosa. Ya, anak kecil yang jiwanya nafsan zakiyatan, yang suci bersih, kamu bunuh. Ini apa-apaan? Nah, kata Nabi Khidir, awas, Musa ingat, kamu gagal lagi. Kamu protes juga, ya. Kalau kamu nggak ngerti, diam. Kamu protes. Innaka lan tastati'a ma'iya abada. Sekali lagi Nabi Khidir mengulangi kata-katanya, mengingatkan Nabi Musa, sesungguhnya engkau Musa tidak akan pernah sama sekali mampu untuk mengikuti atau bersamaku, ya.
Nah, Nabi Musa akhirnya minta maaf lagi. Aduh, minta maaf, kalau begitu minta maaf. Satu kali lagi deh, saya kasih kesempatan, kata Nabi Musa. Kalau satu kali lagi saya protes, udah, berarti saya gagal. Tinggalkan saya, kita berpisah. Kata Nabi Khidir, oke, deal. Salaman, akhirnya berangkat lagi. Nah, kemudian beranjak ke suatu perkampungan. Ya, suatu perkampungan. Nah, ya namanya manusia kan lapar juga, akhirnya Nabi Khidir itu dan Nabi Musa itu lapar. Arad basyariah itu kan ada sifat manusiawi di para nabi, para rasul itu ya. Nah, akhirnya kata Nabi Musa, coba kita cari siapa yang mau datangi, disinggahi oleh kita, yang punya rumah ini barangkali akan memberi suguhan kita, syukur-syukur memberi makan. Akhirnya itu perkampungan itu dijajaki semua ya, didatangi door to door, setiap pintu rumahnya itu. Tidak ada satupun yang mau menerima dia, yang mau menerima atau disinggahi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Aneh itu. Qadarullah, tidak ada seorang pun yang mau jadi tuan rumahnya. Nabi Musa Nabi Khidir akhirnya gagal. Gagal lewat perkampungan. Ngomong ke Nabi Khidir. Khidir, kayaknya kita kalau tahu ini yang punya rumah ini, punya bangunan ini, kita nanti beritahu bahwa kita udah benerkan, nanti kita dapat upah. Nah, akhirnya kata Nabi Khidir, nah ini yang ketiga, udah selesai pertemuan kita, kebersamaan kita saat ini, kita pulang. Ya, kamu nggak bisa ikut sama saya. Ketahuilah, kata Nabi Khidir, apa yang aku lakukan itu bukan kehendak saya, tapi ini kehendak Allah SWT. Pertama, perahu yang baru itu, yang bagus, yang mulus itu, aku rusak itu, karena sejatinya di depan perahu itu nanti di tengah laut akan ada bajak laut yang suka mencuri setiap perahu yang bagus. Maka ketika aku rusak, perahu itu akan lolos, karena dianggapnya oleh si bajak laut itu perahunya jelek, perahunya rusak, jadi tidak dicuri. Akhirnya selamat, satu itu. Yang kedua, bocah kecil yang saya bunuh itu adalah dia nanti kalau dibiarkan hidup sampai remaja, sampai dewasa, dia akan menjadi dedengkotnya orang kafir, orang yang mendustakan Allah, orang yang menentang Allah. Sedangkan dia punya orang tua yang soleh, yang soleha. Nah, baik para pemirsa yang budiman. Kemudian kata Nabi Khidir, adapun anak kecil laki-laki yang aku bunuh itu, aku diberi bocoran oleh Allah SWT, kalau dibiarkan hidup anak laki-laki itu nanti beranjak remaja dewasanya itu nanti akan menjadi seorang penentang yang sangat kepada Allah SWT, akan menjadi didengkotnya orang kafir lah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan orang tuanya beriman kepada Allah, soleh. Nah, maka demi menyelamatkan keimanan orang tuanya, kesolehan orang tuanya, maka bunuh anak laki-laki itu. Ya, karena berpotensi kalau nanti anak laki-laki itu hidup sampai dewasa akan memaksa, bahkan bisa saja sampai membunuh kedua orang tuanya yang beriman kepada Allah SWT. Baik, para pemirsa yang budiman. Nah, kejadian yang ketiga itu, kenapa bangunan yang sudah roboh itu dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam sampai menjadi bangunan lagi yang bagus, yang utuh? Nah, itu adalah karena petunjuk Allah SWT bahwa di bawah bangunan yang runtuh itu ada harta warisan anak yatim yang sedang menuntut ilmu di pesantren, orang tuanya soleh. Nah, maka karena kasih sayang Allah kepada anak yatim itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk membetulkan rumahnya yang roboh, yang si anak yatim itu tidak tahu kalau rumah warisan orang tuanya udah roboh, sehingga kalau pulang kemungkinan besar dia tidak akan tahu mana rumahnya dan harta warisan orang tuanya itu akan lenyap, tidak dinikmati olehnya. Maka qadarullah, rumah anak-anak yatim yang sudah runtuh itu dibetulkan lagi oleh Nabi Khidir. Ketika pulang si anak yatim itu
akan tahu bahwa oh iya ini rumah orang tuaku almarhumah masih ada. Dan nanti dia akan diberi ilham, petunjuk oleh Allah bahwa di bawah reruntuhan, di bawah rumahnya itu ada apa? Ada harta warisan orang tuanya. Sehingga dia gali, dia cari dan ketemu, akhirnya dia mati untuk memanfaatkan ilmunya, apakah membangun majelis pesantren dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah Musa yang aku lakukan, yang kamu tidak mampu untuk menyimaknya atau mengikutinya. Itu bukan kehendakku, tetapi semata-mata adalah kehendak Allah SWT. Jadi para pemirsa yang budiman, kesimpulan dari kisah Musa alaihissalam dengan Khidir ini adalah sekali-kali jangan kita mudah memvonis atau menjustifikasi, menghakimi dan menghukumi seseorang. Walaupun orang itu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, bahkan melanggar hukum, seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil. Ya, kalau apalagi yang namanya murid, ketika melihat gurunya itu jangan hanya dengan pandangan syariat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Hendaklah melihat dengan pandangan batin juga, karena kadang-kadang seorang guru itu, apalagi yang sudah tingkatannya arif billah itu, berada di area syariat, kadang-kadang keluar dari area syariat sehingga masuk ke zona hakikat, sehingga ada yang namanya nyeleneh lah, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, atau kok kiai begitu, kok ajengan begitu, kok ulama begitu, melakukan sesuatu yang mungkar umpamanya. Kita jangan seperti itu. Murid itu harus sam'an wa ta'atan saja, harus terus husnudzon sama gurunya. Sekalipun menurut pandangan dohirnya guru itu melakukan pelanggaran terhadap syariat, tapi hakikatnya belum tentu. Banyak kiai-kiai yang hingga saat ini seperti itu, melakukan hal-hal yang nyeleneh, yang tidak masuk akal, ya keluar dari syariat lah pokoknya. Nah, murid yang ingin ilmunya utuh, barokah dan manfaat, dia akan sabar menanti ada apa di balik yang dilakukan oleh gurunya itu. Tentu ada sebuah rahasia antara gurunya dengan Allah SWT yang tidak dia ketahui, dan akhirnya dia akan tetap husnudzon sama gurunya dan dia selamat menjadi murid yang sukses, yang lulus, akhirnya dia berhasil, ilmunya full barokah dan manfaat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga berguna dan bermanfaat. Semoga kita menjadi murid-murid yang bisa mentauladani kisah Musa dan Khidir alaihissalam tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di Subang, Kabupaten Bogojong, ya. Pokoknya mantap lah, nganter mangawon kawin, pokoknya mah ya mah asik pokoknya lah. Tuh, sadayana ada seorang.